Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi, wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahil karim, Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah. Alhamdulillah, segala puja bagi Allah. Alhamdulillah, segala bentuk syukur kita haturkan kepada Allah yang atas karunia dan nikmatnya kepada kita hingga hari ini kita bisa menjalankan hari-hari kita dengan penuh kebaikan dan perbaikan. Semoga bulan suci Ramadan yang Allah anugerahkan kepada kita bisa kita isi dengan amal-amal soleh terbaik kita sebagai bentuk ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, manusia yang paling mulia, manusia yang paling sempurna. Dan semoga kita terus istiqomah di jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bicara tentang amalan di bulan Ramadan, tentu bukan hanya amalan wajib saja yang harus kita perbaiki atau kita hadirkan. Ibadah puasa tentu adalah amalan wajib yang tidak boleh kita tinggalkan di bulan Ramadan. Karena ini salah satu kekhususan, keistimewaan adanya bulan Ramadan adalah apa? Adalah diperintahkannya, diwajibkannya kita berpuasa. Nah, ternyata ada amalan sunnah yang bisa menjadi tambahan pahala bagi kita yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Apa di antaranya? Setidaknya ada beberapa amalan sunnah yang bisa kita perhatikan dan bisa kita hadirkan di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Ya, Ramadan itu menjadi spesial, menjadi istimewa. Salah satunya karena di saat bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka sungguh orang yang bisa lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan, dia mendapatkan keutamaan, dia mendapatkan keistimewaan. Dan ini adalah amalan yang harus kita hadirkan di bulan suci Ramadan. Dan tentu kita akan mengejar itu semua dengan bacaan-bacaan terbaik kita. Bahkan kalau bisa dengan bacaan-bacaan yang terbanyak kita di bulan suci Ramadan. Yang kedua, amalan sunnah lainnya adalah qiyamul lail, salat tarawih. Ya, ini adalah amalan malam di malam Ramadan yang tidak boleh kita tinggalkan. Kenapa? Karena sholat tarawih, sholat qiyamul lail kita di bulan Ramadan itu berpotensi mengampunkan dosa-dosa kita. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menunaikan qiyam, sholat di waktu malam di malam Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang terdahulu. Maka di siang hari kita berpuasa, di malam hari kita sholat tarawih. Ini bisa menjadi amalan sunnah yang mampu menguatkan kita dengan adanya di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang ketiga, kalau kita bicara tentang rangkaian dari ibadah puasa, sahur. Sahur itu adalah amalan sunnah yang bisa kita hadirkan di bulan suci Ramadan. Maka seseorang yang menunaikan sahur bukan hanya sekedar dia ingin mengisi perutnya, tapi coba niatkan bahwa ini sebagai sunnah yang mengundang keberkahan untuk kita ketika kita menyantap sahur di pagi hari. Memang kadang-kadang kita merasa ngantuk gitu ya, atau masih capek dan seterusnya. Tapi karena kita ingat ini adalah amalan sunnah yang bisa menambahkan pahala untuk kita, maka kita tidak akan tinggalkan waktu sahur itu. Untuk apa? Ya untuk menyantap sahur, sekaligus juga untuk memperbanyak istighfar di waktu sahur. Karena di antara amalan yang sangat baik untuk kita hadirkan di waktu sahur adalah apa? Beristighfar. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa fil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar. Maka ayo di waktu sahur pastikan kita hadir di dalamnya untuk menyantap sahur kita. Kemudian
Amalan selanjutnya adalah infak sedekah. Masya Allah. Ya, sedekah di bulan Ramadan adalah amalan sunnah yang tidak boleh kita tinggalkan. Karena seutama-utamanya sedekah, infak, itu dihadirkan di bulan Ramadan. Disebutkan dalam sebuah keterangan, Rasulullah itu adalah seseorang yang sangat dermawan. Dan kedermawanan Rasulullah itu semakin meningkat ketika bulan suci Ramadan. Bahkan dikabarkan setiap malam Ramadan itu malaikat Jibril turun menemui baginda Rasul. Dan saat itu apa? Baginda Nabi saling bercengkrama dengan malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Dan saat itu malaikat Jibril melihat baginda Nabi sedang bersedekah, sedang berbuat amal kebaikan, yang sedekahnya digambarkan seperti rihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Maksudnya apa? Sangat banyak, sangat luar biasa infak sedekahnya Rasulullah SAW ketika bulan suci Ramadan. Kemudian apalagi? Berbuka. Menyegerakan berbuka. Ini di antara amalan sunnah yang harus kita hadirkan ketika bulan suci Ramadan. Ya, dalam berbuka ada keberkahan. Dalam berbuka ada doa mustajab. Maka selanjutnya lagi ada doa yang sangat mustajab di ketika waktu berbuka. Maka jangan sampai tinggalkan. Karena kata Nabi ada 3 doa yang tidak akan tertolak. Salah satunya apa? Doa orang yang berbuka puasa. Masya Allah. Doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Maka disebut juga Ramadan ini adalah syahrud doa, ya, bulan berdoa. Bahkan kalau kita melihat rangkaian ayat tentang Ramadan, itu salah satunya ada surat Al-Baqarah 186 yang mengingatkan kepada kita untuk berdoa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun." Jika mereka bertanya tentangku, katakan, kata Allah, aku ini dekat. Dan Allah senang jika ada hambanya yang kemudian berdoa. Allah ijabah doa hambanya. Allah kabulkan doa hambanya. Dan itu turun menjadi rangkaian ayat-ayat Ramadan itu. Maka jangan tinggalkan berdoa ketika bulan Ramadan. Kemudian amalan lainnya apa? Iktikaf di 10 malam terakhir Ramadan. Ini di antara amalan sunnah yang tidak boleh kita tinggalkan ketika bulan suci Ramadan. Kalau kita melihat kebiasaan Nabi SAW, jika sudah masuk di 10 malam terakhir Ramadan, maka Nabi bangun dari tempat tidurnya, mengecangkan ikat pinggangnya, kemudian Nabi berangkat ke masjid, dan Nabi berdiam diri di masjid. Artinya apa? Menghabiskan akhir Ramadan dengan beriktikaf di masjid. Dan ini adalah amalan sunnah yang spesial untuk kita hadirkan di bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita rangkaikan, setidaknya ada beberapa poin tadi. 1, baca Al-Quran. 2, kemudian kita menghadirkan sholat qiyamul lail, tarawih. Kemudian sahur. Kemudian infak sedekah. Kemudian berbuka. Kemudian doa ketika berbuka. Dan kemudian iktikaf di penghujung akhir Ramadan kita. Mudah-mudahan kita bisa menambah amalan sunnah kita, yang juga bisa menambah pahala bagi kita di bulan suci Ramadan. Ingat, ibadah Ramadan jangan hanya fokus dengan puasa saja. Tapi ada amalan-amalan lain yang bisa kita persembahkan, yang bisa menambahkan pahala untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah membimbing kita untuk lebih giat, lebih kuat, dan lebih semangat mengisi amalan-amalan terbaik di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ahilman Fauzi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.